Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Kominfo Newsroom. Pemirsa, tahun 2024 ini menjadi tahun yang penting bagi bangsa Indonesia. Mengingat akan diselenggarakannya pemilihan umum untuk pemilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR, DPRD, dan DPD secara langsung. Pemilihan umum tahun 2024 sudah di depan mata dan tinggal menghitung hari. Sosialisasi gencar dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum dan pemerintah guna mengajak para pemilih untuk dapat menggunakan hak suaranya di Pemilu 2024. Karenanya buku Pemilupedia hadir untuk menyajikan berbagai informasi penting mengenai pemilu di Indonesia dan berikut ulasan selengkapnya. Pemirsa, tahun 2024 menjadi tahun yang sangat penting bagi masyarakat Indonesia. Dikarenakan pesta demokrasi terbesar sepanjang sejarah politik Indonesia akan dilaksanakan pada tahun 2024. Mulai dari pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR, DPRD provinsi dan kabupaten kota, serta DPD akan dilakukan secara serentak. Pemilihan umum merupakan perwujudan dari kedaulatan rakyat dan demokrasi. Selain itu, peranan rakyat dalam mewujudkan kedaulatannya tidak hanya melaksanakan pemilu, akan tetapi dengan cara berperan aktif, memberikan masukan, usulan, dan kritikan secara objektif kepada pemerintah dan mengawasi jalannya roda pemerintahan. Penyampaian suara dapat dilakukan melalui lembaga perwakilan rakyat, media massa, atau dengan cara berunjuk rasa sesuai dengan aturan perundang-undangan. Pemilihan umum merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di mana rakyat dapat memilih pemimpin politik secara langsung. Penyelenggaraan pemilu sangatlah penting bagi suatu negara. Hal ini disebabkan karena pemilu memiliki 4 manfaat. Yang pertama adalah sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat. Tentu melalui pemilihan umum yang diadakan secara langsung dapat digunakan sebagai sarana bagi rakyat untuk memilih wakil-wakilnya. Sarana bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam proses politik, sarana bagi pemimpin politik untuk memperoleh legitimasi, dan sarana untuk melakukan pergantian pemimpin secara konstitusional. Pemilu identik dengan istilah luber jurdil. Asas pemilihan umum di Indonesia telah diatur pada bab 2 pasal 2 Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Luber yang artinya langsung, umum, bebas, dan rahasia. Langsung, pemilih berhak memberikan suara secara langsung tanpa adanya perantara. Sedangkan umum, semua warga negara yang memenuhi persyaratan berhak untuk mengikuti pemilu. Lalu kita masuk ke poin yang bebas, berarti setiap warga negara bebas memilih tanpa adanya tekanan dan paksaan dari siapapun. Pada poin rahasia, yakni dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin bahwa pemilihannya tidak akan diketahui oleh pihak manapun dan dengan jalan apapun. Lanjut kita pada poin jurdil, itu jujur dan adil. Setiap penyelenggara, pemilih, peserta, aparat pemerintah, serta semua pihak yang terkait harus bersikap dan bertindak jujur, serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Lalu mengenai poin yang adil, pemirsa, setiap pemilih dan peserta mendapatkan perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan yang dilakukan oleh pihak manapun. Apa bedanya pemilu yang dilaksanakan saat ini dengan pemilu sebelumnya? Pemilu 2024 ini tentu akan berbeda dari pemilu-pemilu sebelumnya karena dilakukan secara serentak pada tahun yang sama. Kita lihat di sini pemirsa, pada bulan Februari 2024 akan dilaksanakan pemilihan presiden dan wakil presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Dewan Perwakilan Daerah. Lanjut pada bulan November 2024 akan dilakukan pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak untuk memilih gubernur, wali kota atau bupati, dan perangkat daerah. Mengapa pemilu dan pilkada 2024 harus diadakan serentak? Pemilihan umum pada dasarnya ini bertujuan untuk membentuk pemerintahan di pusat dan juga daerah melalui pemilu jabatan pemerintahan nasional yang meliputi mulai dari presiden, anggota DPR, dan anggota DPD ini akan terisi. Begitu pula dengan jabatan pemerintah daerah, pemirsa, yang mencakup kepala daerah serta anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota. Menyertakan pemilu dalam pilkada pada tahun yang sama ini dinilai akan menghasilkan pemerintahan yang stabil karena konstelasi politiknya yang akan mengawal 5 tahun ke depan. Apa saja yang akan dipilih pada pemilu 2024?
Pada pemilu 2024 ini adalah pemilu yang memiliki anggota sejumlah badan pemerintahan yang kelak akan memimpin pemerintahan untuk periode 2024 sampai dengan 2029 yang diatur pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang akan dipilih pada pemilu serentak 2024, yakni kita bisa lihat Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, anggota DPRD Kabupaten Kota, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah tentunya. Lalu bagaimana tahapan dalam pemilu? Pemirsa, tahapan penyelenggaraan pemilu 2024 ini sudah diatur dalam pasal 167 ayat 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022. Dari bulan Juni 2022 ini telah dilakukan perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan. Dan saat ini pemirsa kita tengah memasuki yang dinamakan dengan masa kampanye. Dilakukan selama 75 hari mulai dari tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024. Selanjutnya masuk pada tanggal 11 Februari 2024 sampai dengan 13 Februari 2024. Ini merupakan masa tenang. 14 Februari sampai dengan 15 Februari 2024 adalah waktunya untuk melakukan pemungutan dan penghitungan suara. Pada 15 Februari sampai dengan 20 Maret 2024 ini adalah waktunya untuk penetapan hasil pemilu. Lalu bagaimana jika terjadi putaran kedua pemilihan presiden dan wakil presiden? Maka pada tanggal 22 Maret sampai dengan 25 April 2024 akan dilakukan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih. Lalu pada tanggal 2 Juni pemirsa sampai dengan 22 Juni 2024 ini adalah masa kampanye pemilu. 23 sampai dengan 25 Juni 2024 merupakan masa tenang. 26 Juni 2024 adalah waktunya untuk pemungutan suara. 26 sampai dengan 27 Juni 2024 merupakan penghitungan suara. 27 Juni sampai dengan 20 Juli 2024 merupakan rekapitulasi hasil penghitungan suara. Lalu pada 3 hari setelah pemberitahuan atau 3 hari setelah putusan MK, pada tanggal 1 Oktober 2024 akan dilakukan pengucapan sumpah janji anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota. Lalu pada tanggal 20 Oktober 2024 dilaksanakan pengucapan sumpah janji Presiden dan Wakil Presiden. Lalu pemirsa, apakah semua boleh mengikuti kampanye? Pemirsa, jika tadi kita telah mengetahui pada tanggal 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024 adalah masa kampanye pemilihan umum, maka sesuai dengan pasal 280 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum telah mengatur sejumlah orang-orang yang tidak diperbolehkan untuk mengikuti kampanye. Nah, sini sudah terlihat pemirsa, yang pertama adalah ketua, wakil ketua, ketua muda, hakim agung pada Mahkamah Agung, dan hakim pada semua lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung, dan hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya, ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan. Kita di sini juga bisa melihat yang tidak boleh melakukan kampanye adalah gubernur, deputi gubernur senior, dan gubernur Bank Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, pejabat negara bukan anggota partai yang menjabat sebagai pimpinan di lembaga konstitusional ASN, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Republik Indonesia. Lalu masih ada kepala desa, perangkat desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa, dan WNI yang tidak memiliki hak pilih. Undang-undang juga telah mengatur mengenai sanksi bagi pelanggar selama masa kampanye Yang pertama, setiap pelaksana dan atau tim kampanye ini memilih pemilu yang apabila mereka melanggar akan dipidana dengan pidana kurungan paling lama itu 1 tahun pemirsa, dan denda paling banyak 12 juta rupiah. Lalu yang kedua, bagi ASN sampai dengan anggota Badan Permusyawaratan Desa yang melakukan pelanggaran akan dipidana kurungan paling lama 1 tahun penjara dengan denda paling banyak 12 juta rupiah. Dan yang ketiga, ini setiap ketua, wakil ketua, ketua muda
hingga gubernur, deputi gubernur senior dan atau deputi gubernur Bank Indonesia, direksi, badan usaha milik daerah yang melanggar akan dipidana paling lama 2 tahun dan denda paling banyak 24 juta rupiah. Berapakah jumlah TPS pada pemilu serentak 2024 ini? Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum atau KPU itu sudah melaporkan jumlah TPS untuk pemilu serentak 2024 adalah sebanyak 823.220 titik yang tersebar di dalam dan juga di luar negeri. Untuk TPS yang berada di dalam negeri, totalnya adalah 820.161 TPS. Sedangkan TPS yang berada di luar negeri berjumlah 3.059 TPS. Berapakah jumlah daftar pemilih pada pemilu serentak 2024? Menurut Komisi Pemilihan Umum, ini telah mengumumkan bahwa pemilih sementara atau DPT Pemilu 2024 ini adalah sebanyak 204.807.222 pemilih. DPT tersebut berdasarkan total rekapitulasi nasional pemilih dalam dan luar negeri, yakni yang tersebar di 514 kabupaten kota dan 128 negara perwakilan. Dari jumlah itu pemirsa, pemilih laki-laki ini berjumlah 102.218.503 orang dan pemilih perempuan berjumlah 102.588.719 orang. Siapa saja yang berhak untuk memilih pada Pilkada serentak 2024? Berdasarkan pasal 1 PKPU nomor 7 tahun 2022, pemilih dalam pemilu adalah warga negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 tahun atau lebih, sudah menikah, sudah pernah menikah begitu pemirsa. Pemilih dalam pemilu ini memiliki hak untuk memilih pada saat pelaksanaan pemilihan umum dan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ini dibuktikan dengan KTP elektronik. Dan bagi pemilih juga berdomisili di luar negeri ini bisa melakukan proses pemilu juga yang dibuktikan dengan KTP elektronik, paspor dan atau surat perjalanan laksana paspor. Dalam hal pemilih belum mempunyai KTP elektronik ini sebagaimana dimaksud dari poin 3 dan 4 tadi dapat menggunakan kartu keluarga dan tidak sedang menjadi prajurit Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Supaya tidak salah coblos, yuk kita akan bahas pemirsa seperti apa cara mencoblos yang benar itu, cara mencoblos yang benar dan mencoblos yang tidak benar, serta cara untuk pencoblos yang benar ini sebenarnya sudah diatur dalam PKPU nomor 18 tahun 2020. Pertama, pemberian suara satu paslon dengan mencoblos 1 kali, kolom yang memuat foto dan nama paslon, dan kolom kosong yang tidak bergambar. Lalu tanda coblos diatur sebagai berikut pemirsa. Ada kolom tepat di garis kolom yang memuat foto dan nama paslon pada kolom atau tepat di bawah garis pilihan yang tidak bergambar. Nah, di situ bisa dikatakan suara tersebut sah. Surat suara dinyatakan sah juga apabila ditandatangani oleh Ketua KPPS, diberi tanda coblos pada kolom yang membuat foto, nama, kolom yang tidak bergambar. Lalu di sini kita akan lihat seperti apa surat suara yang sah. Pertama dari pemilihan presiden dan wakil presiden. Pencoblosan dilakukan 1 kali pada nomor urut atau nama, foto paslon atau gambar partai politik. Lalu pemilihan DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota, ini mencoblos juga 1 kali pemirsa pada nomor atau tanda atau gambar partai politik dan atau nama caleg. Sedangkan untuk pemilihan DPD, pencoblosan dilakukan 1 kali pada nomor, nama atau foto calon. Surat suara yang tidak sah jika ditemukan tulisan atau catatan lain pada suara. Jadi untuk surat suara yang tidak sah tersebut pemirsa beberapanya surat suara yang dicoblos tidak menggunakan alat coblos yang disediakan. Surat suara yang dicoblos ini melebihi dari 1 kolom pasangan calon atau partai politik atau nama calon. Surat suara yang dicoblos tapi dirusak atau dilubangi juga tidak sah pemirsa. Nah pemirsa, tahukah Anda bagaimana cara perolehan kursi di parlemen?
Metode yang digunakan adalah metode Sanslegu yang diperkenalkan pada tahun 1910 oleh matematikawan asal Prancis André Sanslegu adalah metode konversi perolehan suara partai politik ke kursi parlemen atau metode untuk menentukan perolehan kursi partai politik di DPR atau DPRD. Metode ini pemirsa berdasarkan perolehan suara terbanyak partai politik dan hasil pembagian diurutkan sesuai dengan jumlah ketersediaan kursi di setiap dapil. Dengan pembagian menggunakan bilangan ganjil mulai dari angka 1, 3, 5, dan seterusnya. Untuk lebih jelasnya pemirsa, mari kita lihat contoh berikut. Kita umpamakan Dapil Bekasi 1 memiliki 4 partai yang lolos ambang batas parlemen. Partai Apel dengan perolehan 6.000 suara, Partai BIT dengan perolehan 2.700 suara, Partai Ceri dengan perolehan 1.500 suara, dan Partai Durian dengan perolehan 1.000 suara. Dan pemirsa, untuk informasi bahwa di Dapil Bekasi 1 memiliki jatah sebanyak 4 kursi, maka penghitungan akan dilakukan sebanyak 4 kali. Pertama pemirsa, perolehan suara setiap partai akan dibagi dengan bilangan 1. Maka di sini kita lihat bahwa hasil tertinggi berada pada Partai Apel. Otomatis kursi pertama diperoleh oleh Partai Apel. Untuk menentukan kursi kedua, Partai Apel yang telah memperoleh kursi tadi akan dibagi dengan angka 3. Sementara Partai BIT, Ceri, dan Durian yang belum mendapatkan kursi sama sekali tetap dibagi dengan bilangan 1. Maka hasil akhir dari pembagian kedua dimenangkan oleh Partai BIT yang memiliki angka tertinggi. Jadi kursi kedua ini dimenangkan oleh Partai BIT. Kita lanjut untuk menentukan kursi ketiga. Partai Apel dan BIT karena sudah mendapatkan 1 kursi, maka mereka akan dibagi dengan bilangan 3. Pada Partai Ceri dan Durian karena belum mendapatkan kursi sama sekali tetap dibagi dengan bilangan 1. Lalu hasilnya bisa kita lihat di sini bahwa hasil tertinggi diperoleh oleh Partai Apel. Jadi kursi ketiga akan didapatkan oleh Partai Apel. Lalu kepada kursi keempat, karena Partai Apel telah mendapatkan 2 kursi, maka dia akan dibagi dengan angka 5. Sementara Partai BIT yang baru mendapatkan 1 kursi dibagi dengan bilangan 3. Bagi partai yang belum mendapatkan kursi sama sekali, yakni Partai Ceri dan Partai Durian, itu tetap dibagi dengan bilangan 1. Maka kursi keempat ini secara langsung bisa kita lihat pemirsa dimenangkan oleh Partai Ceri. Jadi pemirsa, untuk kesimpulannya, kursi pertama diperoleh oleh Partai Apel, kursi kedua diperoleh oleh Partai BIT, kursi ketiga kembali diperoleh oleh Partai Apel, dan kursi keempat diperoleh oleh Partai Ceri. Bagi Anda yang ingin mengetahui informasi lebih dalam lagi terkait dengan pelaksanaan pemilu serentak 2024, Anda bisa langsung cek dan searching di s.id/pemiludamaipedia. Pemirsa, usai jeda kami akan kembali dengan dialog Desa Siaga BNPT Tangkal Paham Radikalisme di Pemilu 2024. Sesaat lagi tetap di Kominfo Newsroom.